Siapa nama lengkap Mama Abed sendiri? Sri Widaningsih. Nah, dari nama itu artinya apa atau maknanya apa tuh? Artinya Sri itu pembawa rezeki. Terus Widaningsih itu memang ada keturunan atau nenek buyut yang namanya Wida Ningsih gitu. Di mana dan kapan Mama Abed lahir? Ya. Lahirnya di Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tanggal 23 Juli 1971. Nah, siapa sih nama orang tua Mama Abed sendiri dan pekerjaannya apa gitu? Nama bapak Idi Hidayat, kalau nama ibu Uti. Pekerjaan bapak kepala sekolah dasar, kepala SD tadinya, guru gitu ya. Ya. Bagaimana hubungan Mama Abed sendiri dengan keluarga saat Mama Abed tumbuh besar? Sangat kita sangat kompak ya, kekeluargaan kita sangat erat gitu. Apapun dilakukan bersama-sama ya, mulai dari bangun pagi gitu sampai tidur lagi. Ada nggak sih kayak tradisi keluarga yang masih diingat atau dijalankan gitu sampai sekarang? Iya, tradisinya biasanya di bulan Ramadan itu kita selalu buka bersama, makan bersama, kemudian saat sahur selalu bersama. Itu yang paling diingat. Bagaimana lingkungan tempat Mama Abed sendiri tumbuh memengaruhi kehidupan Mama Abed sendiri? Kalau lingkungan memang di desa saya dulu sangat agamis itu, jadi namanya zaman dulu belum ada gadget ya, jadi kehidupannya sangat tradisional. Jadi misalnya jam 4 sore anak-anak bisa main bareng, tapi kalau udah jam setengah 6 mau maghrib semua masuk ke rumah dan semuanya ada yang ke musola gitu, ada yang ke masjid gitu. Pokoknya agamis gitu lingkungannya. Ada nggak sih kayak kenangan masa kecil yang paling membekas gitu di Mama Abed sendiri? Masa kecil saya sangat berkesan, terutama dalam hal permainan dengan sesama teman gitu ya. Kalau main zaman dulu itu, kalau untuk anak sekarang namanya tak benteng itu, udah larinya di lapangan yang luas banget gitu ya, ada bangsa 10 kali 10 meter lah gitu. Jadi kita lari bebas di lapangan, itu yang seperti itu yang berkesan waktu masa kecil gitu. Bagaimana pengalaman Mama Abed sendiri di sekolah dasar? Waktu SD itu yang berkesannya ya, pokoknya di sekolah yang saya tempati itu sangat disiplin ya, kemudian mengutamakan kesehatan. Memang setiap pagi kita senam pagi, kemudian kita masuk, kemudian belajar. Waktu istirahat juga anak-anak dengan bebas serianya, yang main lompat karet, ada yang main kejar-kejaran gitu. Pokoknya itulah masa kecil sekolah dasar yang paling berkesan buat saya. Nah, siapa sih guru yang paling berpengaruh gitu sama hidup, kayak jadi panutan atau apa gitu? Ya tentu guru SD ya, waktu itu guru kelas 6 namanya Ibu Nunung. Nah itu sangat berkesannya ya, dia memberikan bekal hidup gitu, bahwa nanti kalian akan SMP, kemudian dan yang ditekankan oleh beliau adalah pribadian gitu, akhlak kita pokoknya sampai kapanpun itu harus dipegang. Itu pesan yang saya ingat. Iya, SD-nya dulu di mana itu Mama Abed? SD-nya namanya SD Linggarjati 1 di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Apa mata pelajaran atau aktivitas favorit Mama Abed sendiri di sekolah? Pelajaran yang
paling disenangi adalah seni ya, jadi karena saya senangnya nyanyi gitu ya, jadi seni lah yang paling saya senangi. Aktivitasnya ya kalau udah nyanyi kemudian ikut vokal grup terus tampil, itu paling saya senangi gitu. Terus bagaimana perjalanan pendidikan Mama Bet di jenjang yang lebih tinggi kayak SMP, SMA sampai kuliah gitu? Kalau SMP berkesannya mungkin dari rumah ke sekolah itu yang jaraknya hampir 10 kilo, itu ditempuh dengan jalan kaki, itu yang paling berkesan di SMP, dengan masa-masa yang sulit gitu ya. Kemudian kalau udah SMA-nya kan saya ngambilnya SPG, jadi sekolah pendidikan guru, kalau zaman dulu itu SMK gitu ya, keguruan. Nah, itu udah jauh dari rumah orang tua, jadi kos di Kabupaten Kuningan. Itu yang berkesan. Mama Bet sendiri SMP sama SMA-nya di mana? SMP-nya namanya SMPN 1 Cilimus. Kalau SMA-nya tingkat SMA-nya SPGN Kuningan. Iya. Apakah Mama Bet pernah mendapatkan penghargaan atau prestasi selama masa sekolah? Ya hanya itu aja di tingkat kecamatan gitu. Kalau seni ya itu vokal grup di SD itu yang paling sering tampil gitu ya, ya sering dapat juara gitu. Nah, siapa sih kayak temen terdekat selama masa sekolah itu? Ada tuh sampai sekarang ya temen di tingkat SMA ya, kalau yang paling dekat itu, tapi dia jadi guru juga, ada di Kuningan gitu, ada di daerah. Sekarang komunikasinya lewat handphone aja, itu paling dekat. Kalau boleh tahu namanya siapa tuh? Namanya Sukaisih. Iya. Bagaimana pengalaman Mama Bet sendiri pertama kali menghadapi kegagalan? Iya, pernah itu dari SPG niatnya pengen kuliah ke IKIP, nerusin gitu. Tahun pertama begitu lulus tuh tahun 90, ibu tuh nggak lolos gitu MPTN-nya. Kemudian itu nganggur setahun, rasanya memang terpuruk banget ya, tapi juga ada keinginan untuk tahun kedua nih harus lulus gitu. Jadi mendekat ya di antara setahun itulah kita belajar mandiri dengan membaca buku yang lebih rajin gitu daripada yang lalu. Akhirnya tahun keduanya lolos, dapet. Nah, apa sih pekerjaan pertama dan bagaimana pengalamannya pada saat itu? Ya, waktu itu ibu lulus tahun 94 tuh kuliah di IKIP, kemudian ikut seleksi PNS tahun 95 gagal, 96 akhirnya yang kesekian kali baru lolos tuh tahun 97. Ya menghadapinya ya itu dengan belajar terus, karena kan yang dihadapi soal ya, jadi kita harus banyak belajar dengan buku-buku yang lebih banyak lagi dan lebih rajin lagi. Itu aja. Apa motivasi Mama Bet dalam memilih karir atau pekerjaan tertentu? Itu mungkin sebagian besar sih dengan melihat profesi orang tua ya, jadi dengan lihat orang tua kok jadi guru rasanya kelihatannya enak gitu, kemudian bisa membantu anak-anak gitu ya, mencerdaskan bangsa. Itu aja mungkin motivasinya untuk milih karir sekarang jadi guru. Nah, apa sih tantangan terbesar yang pernah Mama Bet hadapin gitu dalam karirnya? Dalam karir ya biasanya yang ke satu ya dari kalau untuk sekarang segi IT mungkin teknologi yang buat angkatan ibu yang lahiran tahun 70 ini agak rumit gitu mempelajari IT yang begitu canggih sekarang. Itu aja mungkin. Apa pencapaian terbesar Mama Bet dalam pekerjaan? Pencapaian terbesarnya waktu itu ibu pertama ditempatkan adalah di Jakarta Pusat, di daerah Menteng ya. Ingat namanya SDN Menteng 02. Itu ada di tengah kota, di sekitar istana itu, jadi pokoknya ekonominya menengah ke atas gitu.
Nah, sedangkan waktu itu bertentangan dengan ibu tinggalnya di Semanan di Kalideres ya. Jadi jarak Kalideres ke Menteng itu kan lumayan jauh. Nah, akhirnya dengan berbagai upaya dalam setahun, enggak 5 tahun. Dalam 5 tahun ibu berusaha supaya pindah mendekati rumah gitu ya. Walaupun di sana enak sekali gitu lingkungannya, tapi karena membela keluarga, jadi pencapaian terbesar ibu ya bisa pindah ke daerah dekat rumah di Kalideres gitu, di Semanan. Ada nggak sih kayak mentor yang bantu Mama Bet sendiri di dunia profesional ini kan? Ya, ada ya, dia rekan guru ngajar juga, atasan juga gitu ya, sebagai atasan, sebagai kepala sekolah, memberi motivasi yang paling tinggi bahwa kita harus ya terus belajar dan belajar itu. Beliau namanya Bapak Didi Tarsidi, tapi kemarin baru berapa hari kemarin meninggal dunia, jadi sangat kehilangan gitu ya. Itu mungkin mentor ibu. Bagaimana Mama Bet bertemu pasangan hidup Mama Bet? Kalau dengan pasangan itu ketemunya pas mencari kerja ya, jadi pas melamar jadi PNS, tiba-tiba ketemu, ternyata dia itu teman kuliah ibu waktu D2 di IKIP. Ya ketemu begitu saja, akhirnya mungkin udah sama-sama diangkat PNS, akhirnya cocok ya, jadi berjodoh gitu. Nah, apa sih momen paling berkesan dalam hubungannya gitu? Momen berkesannya ya mungkin dulu waktu pertama-tama ya, ya karena sama-sama guru ya, jadi dengan profesi itu jadi punya keterikatan gitu, lebih gitu daripada mungkin yang berbeda profesi ya. Ini karena satu profesi aja, itu momennya yang berkesannya itu aja. Apakah Mama Bet mempunyai anak? Jika iya, bagaimana pengalaman menjadi orang tua? Iya, udah punya 2 anak. Yang ke satu Miftah Maulina Sipa, yang kedua Hasna Bet Nurfat. Nah, kesan ya, momen yang paling berharga adalah saat bersama mereka. Mungkin beberapa tahun lalu ya, karena kebetulan setahun lalu yang besar itu kakak yang sulung menikah. Jadi yang berkesan buat ibu ya sebelum mereka menikah ya, di kesan-kesan kebersamaan dengan anak ke-1, anak kedua, itulah yang paling berkesan dalam hidup gitu. Jadi bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Cara menjaganya mungkin mengatur waktu buat ya, waktunya kita sekolah ya fokus di sekolah, waktunya di rumah ya tinggalkanlah pekerjaan sekolah, jangan berkutat aja dengan pekerjaan sekolah. Di rumah ya urusannya rumah tangga, keluarga, anak-anak gitu. Mungkin itu jaga seimbangannya. Apa nilai-nilai yang Mama Bet ajarkan kepada anak-anak Mama Bet sendiri? Yang diajarkan sih yang ke-1 pastinya keimanan dulu, selalu yang ibu tanamkan itu seperti laksanakan sholat 5 waktu ya, mengaji, itu ditanamkan dari kecil. Kemudian ya berikutnya menjaga akhlak gitu dengan sesama manusia, itu aja yang paling penting. Siapa teman yang paling mempengaruhi Mama Bet dalam hidup gitu? Pengaruhi mungkin sahabat ya, sahabat mulai dari tingkat SD ada, sama yang teman di kuliah juga ada ya, semuanya memberikan memberikan motivasi tersendiri ya, teman-teman itu ya. Apa hobi atau minat Mama Bet di luar pekerjaan? Kalau hobi sebetulnya kalau paling seneng itu ya di dapur sebetulnya. Dulu sebelum sudah seumur segini ya senangnya di dapur, berkutat di dapur lah, masak gitu ya. Paling itu saja. Apakah
sekolah Mama Abed pernah terlibat dalam kayak kegiatan sosial atau komunitas tertentu gitu? Kalau di sekolah ya kegiatannya antara guru namanya PGRI. Tapi kalau di lingkungan ya paling hanya sekitar arisan seperti itu. Tidak ada lagi lah pengajian paling gitu ya. Kalau kayak dulu di SMP apa SMA gitu kayak pernah terlibat organisasi atau apa gitu, komunitas? Dulu itu paling giat sama pramuka paling di situ aja paling nggak ada yang lainnya. Apa perjalanan atau pengalaman paling menarik yang pernah Mama Abed alami? Perjalanan tuh yang paling menarik itu waktu ke Jogja dengan naik kereta yang sekitar 10 jam tuh dengan guru-guru dan bawa anak 2 nih masih kecil waktu itu. Ya naik kereta itu pokoknya perjalanan yang paling mengesankan lah dimanapun gitu, baik di sekitar Jakarta, pokoknya naik kereta itulah yang perjalanannya paling mengesankan buat ibu gitu. Bagaimana sih kayak Mama Abed mengisi waktu ruang gitu, kayak lagi santai di rumah apa ngapain gitu? Ya kalau udah seumur begini mah paling tadarus gitu ya, menghabiskan waktunya dengan ikut itu pengajian, laporan-laporan tiap harian gitu ya. Kemudian paling suka buka-buka laptop, ya mencari ide-ide baru dalam mengajar gitu. Paling sama itu aja deh yang penting. Apa karya seni, musik, atau buku yang paling Mama Abed suka banget nih? Dari SMP SMA itu yang paling ibu minati itu di perpustakaan adalah buku autobiografi, jadi biografi orang tokoh-tokoh gitu yang ya sedunia lah pokoknya, dari nasional sampai dunia gitu. Itu yang paling disukai. Apa sih prinsip yang selalu Mama Abed pegang gitu? Prinsipnya ya, dalam hidup itu karena hidup itu cuma sekali, jalani kehidupan di dunia sesuai takdir kita, tapi juga jangan melupakan bahwa kehidupan yang abadi itu ya nanti di akhirat. Jadi perbanyak bekal kita baik dalam ibadah, sholat ya segala macam, dan sedekah. Itu yang harus ditanamkan di diri kita bekalnya. Apakah ada momen tertentu yang mengubah cara pandang Mama Abed terhadap hidup? Momen ibu itu tahun kemarin kalau nggak salah dapat rezeki bisa umroh gitu ya. Itulah yang merubah semua, ternyata begini ya pandangan kita, ya betul pandangan kita bahwa ya Allah kita kecil banget gitu di mata Allah gitu ya. Pokoknya pengennya terus banyakin ibadah gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Apa yang membuat Mama Abed merasa bangga dalam hidupnya gitu? Bangganya mungkin ya sekarang udah melihat anak-anak bisa tumbuh dewasa gitu ya. Kemudian yang anak pertama sudah bisa menapaki hidupnya begitu ya, itu kebanggaan. Hanya yang kedua ini kan belum kelihatan gitu ya. Semoga dia istiqomah dalam ibadahnya, kemudian rezekinya untuk kehidupan dunianya ya semoga yang terbaik untuk dia. Itu aja mungkin. Apa pesan atau nasihat yang ingin Mama Abed sampaikan kepada generasi mendatang? Iya, ibu selalu berpesan kepada terutama anak-anak sendiri, baik itu di sekolah pada murid-murid ya, bahwa jadikan agama itu pegangan kuat kita dalam menjalani kehidupan, karena nomor satu itu memang yang paling berguna dalam hidup itu adalah agama, segala sesuatu itu ya. Kemudian yang kedua ya selalu berbuat baik. Yang ketiganya carilah teman yang memberikan manfaat, memberikan kebaikan. Jangan punya teman yang hanya membawa keburukan.
itulah bekal utama hidup itu ya. Apa yang Mama Bet harapkan orang lain pelajari dari cerita hidup Mama Bet sendiri? Iya. Yang semoga diikuti oleh penerus ibu ya, bahwa hidup itu harus dijalankan dengan penuh semangat, dengan perjuangan, tidak kenal menyerah, karena kehidupan yang mungkin pahit di masa lalu akan menemukan keindahannya di akhirnya gitu. Itu yang ibu rasakan sekarang itu. Kehidupan yang sulit zaman dulu itu ternyata sekarang membawa kenikmatan. Apa contohnya? Misalnya ibu dulu susah payah belajar gitu ya, mencari ilmu dari kampung sampai ke Jakarta. Segala dijalani dari kehidupan di dunia di ibu kota Jakarta itu nggak mudah gitu. Tapi sekarang udah tua begini ya menikmati hasilnya gitu. Jika Mama Bet bisa mengubah satu hal dalam hidup Mama Bet sendiri, apa yang akan Mama Bet ubah? Yang paling diimpikan adalah seandainya ibu di suatu saat atau besok gitu, ibu ditempatkan atau ditugaskan mengajar di desa, di kampung ibu sendiri, itu yang paling jadi impian. Ya itu ya, cita-citanya ya pengen memajukan desa sendiri, itu yang belum kesampaian. Pengen membuat desa Linggarjati yang dalam sejarahnya ada itu ya, perjanjian Linggarjati, itu pengen lebih maju dalam dunia pendidikannya. Itu sebetulnya yang diimpikan. Ayo sekarang Mama Bet ngajarnya di mana? Di SDN Semana 09 pagi. Oh, Itu ngajar kelas berapa atau? Ngajar kelas 6. Udah beberapa tahun ini selalu ngajarnya kelas 6. Gitu. Berarti Mama Bet kurang lebih jadi guru udah berapa tahun? Jadi dari 97. Ya. Iya, udah lama juga. Berapa tuh ya? Udah lama. 25 lebih ya. 28. Iya, betul. 27 Iya. 25 lebih ya, 28 ya mungkin. Iya, sekitar itu ya. Tinggal 6 tahunan lagi juga udah pensiun. Ya, jadi ya mudah-mudahan setelah Abed nih selesai kuliah, bisa dapat kerja, baru ibu pensiun, jadi selesai tugas ibu gitu. Membesarkan anak 2. Itu dalam kurang lebih 28 tahun Mama Bet kan ganti-ganti sekolah apa di situ aja? Ganti-ganti, yaitu yang pertama ditugaskan adalah tahun 97 di SDN Menteng 02 pagi ya. Kemudian 5 tahun berikutnya tahun berapa berarti 2002 ya, baru pindah ke SDN Semana 06 pagi. Terus tahun 2015 pindah ke SDN Semana 09 pagi. Sampai sekarang. Jadi 3 tempat lah ya sampai sekarang gitu. Nah, Mama Bet itu kayak anak keberapa sih dari berapa saudara gitu? Oh iya, ibu tuh anak ketiga dari 6 bersaudara. Bapaknya, orang tua yang kerja cuman bapak, guru SD di kampung, punya anak 6. Terus dengan gaji yang 500-an ribu waktu itu ya. Itu ibu sangat salut sama ibu sama bapaknya, orang tua ibu itu bisa membagi ya kebutuhan itu sampai untuk 6 anak bisa kuliah semua. Itu yang salut ya, sampai sekarang itu untuk almarhum ibu bapak itu kita belum tentu bisa gitu ya. Jadi hidup ibu tuh ya nggak seenak ini dulunya, istilahnya gitulah. Pesan buat anak-anak muda, ibu sering cerita ke Abed, ke kakaknya tuh ya, semoga jadi contoh gitu, bahwa ini kalau sekarang nih bersusah-susah belajar ya, gitu susahnya, males gitu belajar tapi digiat-giatin, nah itu nanti memetik hasilnya berapa tahun kemudian, insya Allah itu pasti. Jadi apa yang kita kerjakan tuh nggak akan hasilnya akan kita petik sesuai dengan kerja keras kita gitu ya. Usaha nggak meninggalkan hasil gitu tuh, benar gitu.
itu bahasanya enggak. Nah, kurang lebih gitu ya Mama Bet. Ya udah, terima kasih. Itu saja toh. Baik, enggak